Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Ini Masya Allah nih, memang memang akidah agama itu berbeda ya dengan agama yang lain. Ya, kalau kita kan Nabi Isa tidak dibunuh. Kalau menurut penganut agama Kristiani, Yesus itu terbunuh dan disalib, dibantah oleh Allah dalam surat An-Nisa 158 dan 159. Dan uniknya ayat dan hadisnya semuanya klop, sinkron menjelaskan Nabi Isa hidup di langit kedua. Contohnya ini ayatnya kita buka ya. Allah berfirman wa qaulihim, kesananya wa qaulihim, bukan pakai dhammah ini. Biasanya tuh kalau dia jadi mubtada, kata-katanya itu jadi awal kalimat pakai dhammah. Berarti ini adalah sifat ataupun ada huruf yang menjarkan, huruf yang menjadikan dia kasrah pada kalimat sebelumnya. Karena 158 ini diawali dengan, hadirin, yang namanya isim, yang namanya kata benda dalam bahasa Arab itu tidak boleh diawali dengan kasrah. Dalam awal kalimat tidak boleh, kecuali ada kemasukan. Contohnya bismi, itu kan kasrah mi-nya itu ya, asalnya sih bukan kasrah, dia kasrah gara-gara ada ba. Tapi kalau banyak hilang pasti dhammah, ismun. Ini juga begitu. Tapi kalau bagi santri sih nggak asing kayak begini ya. Mungkin kalau bagi bapak-bapak agak asing ya Pak, ini bahasa apa gitu ya. 158 nih coba contohnya. Allah mulai dengan perkataan kasrahnya wa qaulihim, karena dia dikaitkan dengan firman Allah yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kasroh, makanya dia mewajibkan kasroh juga. Nih 158, maaf. Wa qaulihim, dan perkataan mereka para Yahudi, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, sebagai Rasul Allah. Wa ma qataluh, Allah jelaskan, Allah tegaskan, Allah bantah. Wa ma qataluh, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuh, mereka tidak mensalib. Salib pakai sod ya, kalau dalam bahasa Arab salib itu pakai sod, jadi dibaca solib. Karena sudah jadi bahasa Indonesia, dibacanya apa? Salib gitu. Wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan. Yang dibunuh adalah orang yang wajahnya mirip dengan baginda Isa. Baik, ayat ke-158-nya barrafa'ahullahu ilaih, bahkan akan tetapi Allah angkat kehadiratnya. Dari mana kita bisa mengetahui Nabi Isa berada di langit kedua? Dari hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria, terus sampai ke langit ke-7-nya nanti ketemu dengan Nabi Ibrahim. Yang kita bahas Nabi Isa. Kalau nabi-nabi yang lain ya, itu bertemunya dengan baginda berupa rohnya. Tapi kalau Nabi Isa roh dan jasad. Disinilah maha hebatnya Allah Ta'ala menghidupkan seorang manusia di langit yang kalau dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kita, IPA kita, di atas sana adalah hampa apa? Udara. Terus makannya Nabi Isa dari mana itu? Ngeliwatnya sama siapa? Apinya ngambil dari matahari kah? Jawabannya semudah kita membalikan tangan ini, Pak. Kita membalikan tangan ini mudah. Kita memejamkan mata kita sangat mudah. Allah lebih mudah dari itu untuk menghidupkan baginda Isa bin Maryam di langit kedua. Jadi tinggal tunggu aja Pak tanggal mainnya. Baik, kita ini kan dulu hadisnya, tempat turunnya Nabi Isa ini. Ya, Nabi bersabda, hadis Sahih Muslim 7.000, sudah pada puncak-puncak hadisnya ini 7.560, disebutkan oleh baginda di sini, turunlah Nabi Isa. Saat itu dalam keadaan umat Islam
terganggu sampai Imam Mahdi pun tidak bisa membunuh Dajjal. Ya, ini tantangan umat Islam. Hampir-hampir kalah Pak dengan Dajjal kalau tidak ada Al-Masih Ibnu Maryam, baginda Isa. Pokoknya ini kejadian sangat hebat Pak yang akan datang ini. Makanya kita persiapkan dengan kuat ibadah, kuat ikatan kita kepada Allah. Kalau kita di zaman-zaman corona kayak gini, kita bahas masalah Dajjal dan hiruk pikuk dan huru haranya, corona ini bisa kita senyumkan aja, sekalipun sempat terpapar juga gitu Pak. Corona belum sedahsyat ini. Paling kita disibukkan dengan bunyi kan 2 bulan lalu kan. Kalau Dajjal tidak begitu. Jadi kalau orang Islam mempelajari tentang hadis-hadis ini, dia menghadapi corona tidak terlalu gerabak-gerabak. Ya oke lah, dapat penyakit apa kita ikhtiar, tapi tetap belum apa-apanya ini, belum apa-apanya. Ya, lihat hadirin, dalam keadaan seperti itu, umat Islam yang saat itu tidak mampu melawan Dajjal, sampai Imam Mahdi pun tidak mampu melawan Dajjal. Bahkan ada satu anak muda yang datang kepada Dajjal, dibelah 2 itu tubuhnya, bersimbah darah. Cuma ketika Dajjal udah nggak sabaran, lehernya mau ditebas. Allah kasih karomah kepada anak muda ini, lehernya terbuat dari besi, tembaga besi gitu, sehingga Dajjal dengan sekuat tenaga, padahal sakti banget tuh Pak, tapi nggak bisa memisahkan leher anak muda ini. Cuma anak muda itu sudah berdarah-darah, ya udah dilemparin aja Dajjal, udah loh pergi loh gitu. Tapi nggak bisa diapain, nggak bisa dibelah 2, nggak bisa dipotong lehernya nih. Disitulah Nabi katakan, orang-orang pengikut Dajjal menyangka anak muda ini dilempar ke api neraka Jahannam, padahal kata Nabi, itulah anak muda yang nilai mati syahidnya paling tinggi, a'zam syahadah indallah. Nah hadirin, Nabi Isa saat itu turun setelah kejadian anak muda tadi, maka fayanzil indal manaratil bayda, turunlah Nabi Isa di Masjid Menara Putih. Disebutkan tempatnya dalam hadis sahih ini. Masih ada sekarang masjidnya, Syarqi Dimashq, yaitu daerahnya di timur Damaskus. Ya, Damaskus bahasa Arabnya Dimashq. Jadi bahasa Indonesianya Damaskus gitu ya. Baik. Nah, hadirin, kemudian sudah singkat cerita akhirnya Nabi Isa dapat melemparkan tombaknya ke dadanya Dajjal dan dibunuhlah dia di Babi Lut, ya, satu tempat di dekat Palestina sana. Kejadiannya memang dekat-dekat sana, ya. Dibunuhlah oleh Nabi Isa di namanya tadi Babu Lut, ya, tempat dibunuhnya nih. Hatta yudrikahu, sehingga Nabi Isa bisa mengejar Dajjal tadi, karena Dajjal sakti banget nih Pak, kecepatannya bisa seperti hujan ditiup angin. Orang langit aja diginiin, langit turunin hujan, turun. Bumi digebrak doang, bumi krek, tumbuhin, keluar pohon duren, krek, buahnya langsung gitu ya. Datang ke kuburan, bangun kalian dengan izin aku. Makanya orang-orang yang melihat Dajjal kayak gini, inilah Tuhan kita. Naudzubillah. Akhirnya didapatilah oleh Nabi Isa di Babi Lut, di kampung namanya Kampung Lut. Fayaqtuluhu, dibunuhlah oleh Nabi Isa. Dah selesai. Kisah Dajjal habis di situ. Kalahnya Dajjal itu sama baginda Isa ibnu Maryam. Baik. Kemudian hadirin, Ya'juj wa Ma'juj. Di sini Nabi Isa tidak bisa melawan Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa saat itu nggak bisa mengandalkan fisiknya melawan manusia yang sangat kanibal, sangat pengganggu besar ini Pak. Kalah semua orang sama Ya'juj wa Ma'juj. Saat itulah baru baginda Isa yang doanya diijabah oleh Allah. Beliau naik ke gunung-gunung dan umat Islam. Disitulah beliau mengangkat tangannya, ya Allah tolong kami. Akhirnya Ya'juj wa Ma'juj ini
Doa Nabi Isa dikabul oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara Allah kirimkan satu ulat di leher-leher mereka, Pak. Bukan diturunkan petir menyambar jeger, bukan, Pak. Tapi dengan kehinaan yang sangat hebat. Allah kirimkan cuma kayak Raja Abraha dengan burung apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, burung ababil aja itu. Burung kecil, burung pipit gitu ya. Bawa batu segede kacang hijau. Tapi dari neraka jahanam. Batu sekecil itu, Pak, tembus ke helm tentaranya, ke tubuhnya, tembus ke tubuh gajahnya. Dan setiap batu itu dalam kisah, dalam tafsirnya disebutkan setiap batu itu mempunyai nama-nama tentaranya itu, Pak. Habis sudah. Ini pun demikian, Allah ingin hinakan Ya'juj wa Ma'juj, cuma dikirim ulat-ulat di leher mereka. Ulatnya grogotin, Pak. Grog mati. Padahal sungai Tobariyah, sungai-sungai yang berada di Timur Tengah itu akan habis airnya, diminum sama mereka. Ketika kloter pertama mereka minum air itu habis, mereka berjalan lagi. Kloter keduanya bilang, ini dulu ada air di sini, pada kemana airnya? Padahal udah ditenggak duluan sama siapa? Sama Ya'juj wa Ma'juj yang kloter pertama, bahasanya gitu. Ini pun manusia yang memang Allah abadikan umurnya. Ya, kaum Ya'juj wa Ma'juj. Ini nama satu kaum yang memang namanya dua nama, Ya'juj dan Ma'juj, tapi nama satu kaum itu. Sejak zamannya Raja Iskandar Zulkarnain. Banyak ayatnya Allah sebutkan dalam, contohnya dalam Al-Kahfi 92, Al-Anbiya 96, ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika sudah dibuka nanti nih tembok Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka akan turun dari tempat yang tinggi. Ketika zaman Nabi katakan, celakalah orang Arab. Kenapa? Karena kecelakaan yang sudah dekat bagi mereka, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, temboknya sudah terbuka segini, kata Nabi. Itu zaman Nabi, Pak. Zaman sekarang mungkin segini gitu ya, tapi mereka baru bisa melihat gitu. Karena temboknya itu terbuat daripada campuran besi dan tembaga yang dibuat oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Teknologi kayak begitu sudah ada, Pak, zaman dulu ya. Nah, hadirin, jadi kalau zaman Nabi segini terbukanya, berarti kalau zaman sekarang ya Allah alam mungkin baru segini, cuma mereka belum bisa keluar. Pas sudah keluar nanti, ini yang sangat mengerikan kejadiannya. Bahkan tadi sudah saya katakan, Nabi Isa tidak bisa untuk melawannya. Akhirnya Ya'juj wa Ma'juj membunuh, menyerang orang yang bukan dari kelompoknya. Sampai manusia, Nabi Isa dan umat Islam sudah lari ke gunung-gunung. Akhirnya mereka bersorak-sorai, kita sudah mengalahkan penduduk bumi. Sekarang ini saya singkat saja, hadisnya begitu panjang. Kita sudah mengalahkan penduduk bumi, sekarang kita akan kalahkan penduduk langit. Akhirnya panah-panah mereka diarahkan ke langit, Pak. Glong gitu. Mana sampai ya. Panah seberapa sih paling? Orang AK-47 aja, AK-47 ataupun F-16 itu, F-16 berapa? F-56 ya. Dia itu paling cuma 800 meter. 1 kilo kurang apanya? Posisi bagusnya itu. Kalau udah 1 kilometer lebih agak gitu. Apalagi panah. Tapi namanya Ya'juj wa Ma'juj, panah mereka diarahkan ke langit. Dus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah kembalikan panahnya itu dengan berdarah-darah. Akhirnya Ya'juj wa Ma'juj katakan, kita menang, kita telah mengadakan penduduk langit. Padahal Allah ingin mengakali mereka aja itu. Mana penduduk langit dikalahkan? Allah kirim akhirnya dengan nagof, bukan nugget, Pak. Kalau nugget enak. Ini nagof, ulat segini di leher-leher mereka. Baik. Kemudian hadirin, singkat cerita, ini memang panjang banget. Kisah Ya'juj wa Ma'juj kami bawakan. Tapi intinya sudah tadi seperti itu saja kisahnya saya bawakan. Kita masuk kepada nomor selanjutnya. Hadirin. Nih. Nomor 5, matahari terbit dari barat.
Matahari terbit dari barat ini bukan simbol matahari terbit dari barat, tidak, tapi emang kejadian. Lagi-lagi kita katakan innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk menjadikan demikian. Ya. Hadirin, contohnya dalam suratul An'am. Jadi kalau matahari sudah terbit ini ya, pada 158-nya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Ini manusia Allah katakan akan kedatangan daripada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Apa itu? Ketika datang daripada sebagian tanda-tanda Allah, ini kata ulama ahli tafsir adalah matahari terbit dari sebelah barat. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, la yanfa', ini yang paling penting kita pahami. Tobat sudah nggak diterima. La yanfa' nafsan imanuha. Jadi kalau ada orang kafir melihat matahari terbit dari sebelah barat yang sudah dipelajari ribuan tahun oleh umat Islam akan ayat ini dan hadis ini, orang kafir melihat ini bertobat. Ternyata agama Islam betul, kita beriman, nggak bisa sudah. Sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, nggak diterima oleh Allah. Kemudian orang Muslim yang nggak pernah ke masjid, mereka sudah dengar juga tuh paling tidak orang Islam di Google, di internet, di WA, matahari terbit dari sebelah barat. Ketika orang Islam melihat itu, mereka bertobat, segera ke masjid. Allah katakan enggak diterima lagi sholatmu hari ini. Jadi ada dua tidak diterima ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, yaitu orang kafir enggak diterima tobatnya, orang Islam kalau mau tobat rajin ibadah enggak diterima saat itu. Lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, ataupun dia mau bertobat untuk ibadah setelah dia menjadi orang beriman. Ya, orang kafir nggak diterima tobatnya bersyahadat, orang muslim nggak diterima lagi tobat ibadahnya. Ini kejadiannya hadirin akan dalam hadis yang begitu panjang, bahwa matahari terbit dari sebelah barat akan dirasakan oleh orang-orang yang rajin tahajud. Akan terjadi gelap yang sangat panjang selama 72 jam, 3 hari 3 malam, malam terus itu. Itulah saatnya Allah Ta'ala menahan daripada matahari. Dan kenapa? Karena mataharinya berangkat kepada Allah Ta'ala dulu ya, untuk sujud di hadapan Allah di bawah arasy. Jadi mataharinya itu akan berangkat ke arasy, makanya gelap 3 hari 3 malam. Matahari nanti pulangnya ke porosnya itu bukan dari timur lagi terbitnya, tapi dari barat. Kenapa? Habis kunjungan, ada sidak pak, ada apa itu? Ada perintah Allah secara mendadak berangkat ke arasy, baliknya lewat barat. Itulah matahari terbit di situ. Jadi ketika ada orang-orang soleh yang tahajud, akhirnya mereka sudah tahajud begitu lama, baca Quran, berdoa, berangkat ke masjid. Udah berangkat ke masjid, adzan, sholat qobliyah, kemudian sholat wajibnya. Sudah sholat sunnah, sholat wajib, mereka zikir, berdoa. Pas pulang sampai halaman masjid, mereka lihat ini kok masih gelap, masih malam. Akhirnya saling salah-salahan. Kamu sih udah adzan duluan, orang masih jam berapa? Tapi jamnya udah betul kok, jam 4:30. Mana masih gelap kok? Akhirnya mereka pulang ke rumah, tidur lagi, tidur, tahajud lagi, tahajud, doa, baca Quran, ke masjid lagi. Sampai diazankan subuh, qobliyah, sholat wajib, dzikir, doa, selesai, pulang. Ternyata masih gelap lagi. Gimana sih begitu pak, selama 3 kali itu. Sampai terakhirnya barulah mereka sholat subuh. Pas pulang ke rumah, barulah mereka melihat matahari terbit dari sebelah barat. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini tinggal kita tunggu saja kejadiannya seperti apa. Kemudian nomor 6-nya hadirin, secara singkat saja, ada lagi ini nomor 6-nya. Keluarnya binatang dari perut bumi yang dapat bicara. Keluar terakhirnya ini di kota Mekah Al-Mukarramah. Allah alam binatang ini seperti kerbau atau seperti monyet. Ya. Yang jelas sebutnya itu dalam Al-Quran dabbah. Ya, kalau dabbah sih memang seperti kerbau gitu.
Ya, ini pada ayat ke-82. Ini yang tadi saya katakan dalil daripada 10 tanda kiamat besar ini, kiamat kubro, ada yang dari Al-Quran, kayak Dajjal tadi, kayak matahari terbit dari sebelah barat. Seperti ini juga adanya binatang melata. Nih, kalau Anda buka terjemahannya, kata-kata dabah ini adalah binatang melata. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan ketika terjadi, sudah terjatuh ucapan, akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum, kami keluarkan seekor binatang melata dari perut bumi yang bisa berbicara sama manusia. Di tangan kanannya ini ada tongkat Nabi Musa, dan di tangan kirinya ada cincin Nabi Sulaiman. Ya, maka kenapa binatang melata didatangkan setelah urutannya matahari terbit? Karena saat itulah saat penilaian. Orang beriman yang dia bertobat dari kemalasan ibadahnya, maksudnya orang beriman akan dicap. Di sininya itu beriman, ya, oleh si binatang melata. Orang kafir akan dicap kafir. Jadi nanti ada orang yang jual beli ke warung-warung, kalau yang menjualnya adalah orang Islam, yang belinya orang kafir, panggilannya bukan namanya saat itu, tapi mukmin, saya beli gula dong. Kata orang beriman yang jual, iya kafir, nih ambil, mana duit lo, sini. Jadi sebutannya saat itu mukmin kafir, mukmin kafir. Itu fase pas binatang melata ini. Gitu. Baik. Kemudian yang ketujuh hadirin, sebentar lagi. Yang ketujuh adalah adanya dukhon, keluarnya asap. Ini wallahu alam, apakah sudah terjadi atau belum? Yang jelas, ini pun dalilnya dalam Al-Quran juga, ya, dalam surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat ke-10-11. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Ya, awaslah nanti, maka tunggulah ketika langit membawa kabut nyata yang meliputi manusia. Hadza adzabun alim, inilah siksa yang teramat pedih. Ini yang tadi saya katakan, orang kafir akan mati melepuh, terkeluar daripada darah, telinga dan hidung-hidung mereka. Orang Islam akan terasa demam yang sangat berat ketika datang asap ini, Pak. Jadi kayaknya belum ya, Pak? Belum. Tinggal tunggu aja bentar. Allahu a'lam. Yang kedelapan hadirin, penghalalan Ka'bah. Ini fase-fase agak terakhir. Tapi nanti kalau ternyata Ka'bah dihancurkan duluan, sebelum, makanya para ulama menempatkan ini. Kenapa? Karena kalau Ka'bah dihancurkan duluan sebelum datangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi, berarti ini sudah langsung mau kiamat, Pak. Jadi kalau Ka'bah sudah hancur, pasak bumi udah nggak ada tuh. Ya, makanya banyak bencana. Kenapa? Orang jarang yang tawaf sekarang. Selama dia masih ditawafin, masih kuat. Nanti fasenya ini kalau orang Islam sudah dicabut nyawanya semua oleh Allah dengan didatangkan angin sejuk dari arah Yaman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah akan mengirim angin sejuk dari arah Yaman sehingga orang-orang beriman saat itu meninggal dalam keadaan serentak. Blek. Masjidil Haram udah nggak ada lagi DKM-nya, apalagi Masjid Al-Hijrah. Masjidil Haram udah nggak ada DKM-nya lagi, Pak. Saat itulah orang-orang kafir bisa datang ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, sehingga Ka'bah dihancurkan oleh seorang kafir Nasrani dari Ethiopia yang bernama Dzulqarnain. Hadisnya Sahih Bukhari. Diambillah kampak dan alat-alat beratnya, dipukulkan ke kayu-kayu batu-batu alam daripada Ka'bah. Ka'bah hancur, diinjek-injek. Saat itu hadirin, yang selamat cuma batu Hajar Aswad, ditarik lagi ke langit, ke surga, karena dia tadinya batu apa? Batu hajar putih. Dosa manusia inilah yang membuat dia menjadi hitam. Nah, Ka'bah sudah hancur hadirin, sudah nggak ada kehidupan lagi. Karena sebelum Ka'bah dihancurkan kita udah meninggal semua nih, Pak. Meninggal dengan husnul khotimah. Sekali tebar aja tuh, glek, mati semua orang Islam. Allah alam jenazah kita nanti seperti apa yang mengusung jenazah kita, merawat jenazah kita itu. Karena bahasanya itu tidak ada seorang beriman pun yang dalam hatinya adalah ilallah, ya,
kata Nabi, illa qabadathu, pasti angin sejuk ini akan mencabut nyawa mereka. Gitu. Yang kesembilan hadirin, pembenaman bumi di timur, barat dan tanah Arab. Kalau menurut logikanya aja, hari ini kan kondisi daripada produk bensin ataupun bahan bakar di negeri Arab ini bisa 20 kali lipat Indonesia. Kalau Indonesia setahunnya mencapai 1 juta barel, itu di sana setahunnya bisa 20 juta barel gitu. Jadi kopong banget istilahnya itu Pak. Dalam buminya kopong, maka akan terjadi goncangan yang sangat hebat. Dari situ logikanya. Pembenaman terakhir di Jazirah Arab. Yang ke-10, api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Ini hadis yang tadi Sahih Muslim yang pertama kami tampilkan pada 7.600 sekian ya, bahwa api yang datang dari satu satu lembah itu akan menggiring manusia terakhir ke padang mahsyar. Manusia pun terbagi menjadi 3 kelompok. Yang penuh harapan mereka makan, berpakaian dan berkendaraan. Yang kedua, kelompok yang berjalan kaki, dan ada pula yang berdesakan. Yang kelompok ketiga, yaitu yang digiring api, ada yang ketinggalan dimakan api dan mati semuanya, barulah ditiup sangkakala. Dah habis dunia Pak, tinggal kita menikmati alam akhirat nanti. Semoga iman Islam kita betul-betul bisa menjadi saksi syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Ingat Pak, sholat kita nggak berlaku, zikir kita nggak berlaku, haji umroh kita, puasa kita, ngaji kita ini nggak berlaku, ke masjid kita nggak berlaku sebelum adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya yang paling penting itu syafaat berarti. Ya, baik, ini saja dapat kami sampaikan, kekurangannya mohon dimaafkan. Kayaknya udah jelas ya Pak. Iya, kenapa Bang? Waalaikumsalam. Apa? Iya, ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj itu yang paling kentaranya, mereka adalah orangnya itu beringas dan pasti menyakiti orang yang bukan dari kaum mereka. Ya, wajahnya itu kulitnya merah, wajahnya kalau Nabi bilang seperti mitrokoh, kayak martil gitu. Wajahnya agak lonjong gitu dan bermata sipit, Allah alam seperti apa. Ya, dan mereka ini ya ciri-cirinya yang paling itu ya beringas itulah. Mereka berada di kurang lebih antara perbatasan Armenia, Cina, daerah-daerah sana. Makanya di sana itu ada satu tempat yang sampai sekarang nggak berani dijamah oleh siapapun. Kalau dari jauh kedengarannya kayak bunyi tawon. Persis kayak tempat di lautan itu. Kalau di bumi daerah sana, daerah pegunungan, saya kan pernah juga Pak ke ketinggian 800 di atas permukaan laut di pegunungan Himalaya. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Itu kita berada di gunung yang cukup tinggi, 8.000 meter. Itu nggak ada apa-apanya, itu manusia sudah. Bentangan gunung saja, di atasnya salju abadi. Ya memang daerahnya Gunung Everest ya. Mount Kitu, Everest, Nangga Parbat, itu kan gunung-gunung di atas 8.000 meter itu, 7.000 meteran, 8.000 dan 7.000. Itu kita lihat, kita berpikir ini Ya'juj wa Ma'juj kira-kira di mana disimpannya gitu ya. Yang sekarang mereka sedang di apa tuh, dikurung. Allahu a'lam. Emang mau kenalan ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya mengenai topik pertanyaan.
Ya. Nah sampai sekarang ini saya masih gagal paham mengenai akhirat. Bahwa kalau saya katakan begini, semua orang Muslim itu meyakini atau mengimani bahwa akhirat itu kekal abadi. Ya. Bahwa akhirat itu kekal abadi. Apakah itu bukan suatu tindakan yang syirik karena menyamakan sifat Allah yang al-baqi atau sifat kekal? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya yang kedua, akhirat itu kan makhluk karena keberadaannya itu diciptakan oleh Allah. Berarti suatu saat akan binasa. Terima kasih. Ya. Hadirin, seorang mukmin wajib untuk mengimani adanya alam akhirat yang abadi. Itu bukan kesyirikan, karena itu adalah sebuah keyakinan yang Allah sendiri menginformasikan. Jadi akhirat itu kekalnya, ya, istilahnya itu dikekalkan oleh Allah. Surga itu kekalnya dikekalkan oleh Allah. Penduduk surga dan neraka dikekalkan oleh Allah. Itu yang berbedanya dari Allah yang maha segala-galanya. Jadi tindakan itu bukan syirik. Justru itu kalau nggak yakin, justru dia akan cacat imannya. Enggak lah, akhirat akan hancur. Itu keyakinan, salah satu keyakinan Ibnu Taimiyah sebelum dia bertobat. Dia menyatakan surga itu tidak kekal. Jadi kalau kita buka saja ayat yang paling gampang dalam surat ke-98, contohnya surat Al-Bayyinah, ya, pada ayat ke-6-nya itu kan disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Yang bilang kekal siapa? Jadi surga neraka dikekalkan, dan harus kita yakini, dan itu bukan kesyirikan. Justru itu kita menerima informasi dari Allah. Itulah yang dinamakan kita menerima apa saja yang Allah firmankan. Begitu. Baik, yang kedua, hadirin, akhirat makhluk akan binasa. Ya, jawabannya tadi juga. Tidak binasa, tapi sudah Allah informasikan, aku mengekalkan kehidupan akhirat. Cuma ada orang yang dia logikanya sangat jauh. Boleh dia berkatakah seperti Allah sudah kekalkan manusia? Apakah Allah mampu untuk menciptakan kehidupan dengan para pelakonnya dari jenis manusia yang lain? Jawabannya bisa saja, terserah Allah itu. Atau di sebalik dunia yang sedang kita pijak sudah berlaku dunia-dunia lain sebelum Nabi Adam, bisa juga. Tapi kan informasinya tidak ada. Cuma kalau berandai-andai dengan logika yang sangat panjang seperti itu, jawabannya innahu ala kulli syai'in qadir. Kan ada orang bilang gini, Ustadz, kalau kita udah di surga neraka nggak seru dong, nggak ada kehidupan lagi dong, nggak ada yang jahat lagi dong, nggak ada yang rame-rame lagi tuh ngebully gitu ya. Jawabannya, ya seperti itulah kehidupan di surga, dan kita tidak akan berpikir dengan pertanyaan kayak antum ini gitu. Kan pertanyaannya berarti nggak enak dong kehidupan surga. Bukan tidak enak, terlupakan semua dengan kenikmatan dunia. Tetapi kalau kenikmatan surga, tapi kalau Allah ingin menciptakan generasi lain, seperti apa bentuknya, manusianya, pelakonnya, itu semua ada pada kemampuan Allah Ta'ala. Cuma kita nggak dapatkan informasinya dalam Quran dan hadis gitu. Cukup ya Pak, sudah malam ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Ini pun kita berada di bulan Maulid, hadirin, jangan lupa untuk tetap kita menambahkan kebanyakan daripada bacaan sholawatan kita, karena sholawat ini diminta oleh Nabi yang terbanyak
itulah tiket kita untuk mendapatkan syafaat yang pertama. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak, yang paling dekat dengan aku nanti di padang mahsyar adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.